Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast angkot menemani setiap hari di jalan ini. Informasi mengalir bebas bersama Taufik Sagwanto. Podcast angkot menemani setiap hari di jalan ini. Informasi mengalir bebas bersama Taufik Sagwanto. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Episode kali ini kita kedatangan tamu, juga narasumber yang luar biasa, praktisi hukum. Apa kabar Mas Bro? Sehat, Mas Taufik. Alhamdulillah. Selalu ada Mr. Aziz, Rocky Gerungnya Malang ini kalau saya bilang. Saya ingin mengupdate apa hukum di era sekarang. Ada perbaikan, ada kejelasan, atau masa depannya mulai cerah, atau kepastian hukum semakin kacau. Karena menurut Anda idealnya hukum itu, ya kan? Ya. Ini pelajaran paling dasar mahasiswa hukum, bukan ngapalin pasal, tapi make sure di pikiran mereka bahwa hukum itu, keadilan itu tidak perlu diperjuangkan, tapi didapatkan. Apa kabar sekarang hukum di Indonesia atau di sekitar kita? Apa masih perlu diperjuangkan, apa sudah didapatkan? Mas Taufik, saya hendak menerangkan situasi nasional, situasi regional, situasi lokal berkaitan dengan potret penegakan hukum yang buat saya itu tidak ideal, untuk tidak mengatakan bahwa kemeja yang saya kenakan saat ini adalah pilihan warna hitam sedikit pekat ya. Itu mengkonfirmasi itu tentang penegakan hukum yang jauh sekali dengan tingkat paralelitas teori. Itu yang dipelajari di bangku perkuliahan, di bangku perguruan tinggi, pergumulan para praktisi hukum. Itu buat saya berduka, buat saya, karena pemerintahan hari ini sesungguhnya kita telah menyematkan kepercayaan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk memimpin langsung, misalnya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi fakta berkata lain, realita menyajikan kondisi yang sesungguhnya itu sangat memprihatinkan. Kita ingat situasi nasional misalnya, ada korupsi yang bisa disebut gila-gilaan pada Pertamina misalnya. Nah, ketika membahas tentang korupsi yang demikian besar di Pertamina itu, bahkan kalau nggak salah presiden pun diancam. Iya dong, saya sudah menulis artikel itu tentang bagaimana kemudian tindak lanjut korupsi di Pertamina, di lingkungan Pertamina, yang kemudian berujung kepada penggeledahan di satu tempat yang kemudian menimbulkan satu ancaman serius untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Prabowo Subianto. Sampai niatnya mereka punya power untuk menggulingkan. Yes, tentu kalau kita kaji, Mas Taufik, secara hukum, analisa hukum, pernyataan pengancaman ini tidak berdiri sendiri. Pernyataan pengancaman ini tentu satu, dia memiliki modal yang cukup kuat untuk vis a vis, hadap-hadapan. Aku jadi gitu gini loh, sorry, aku putus ya. Aku langsung keringetan. Selain anggotnya panas, ya memang langsung. Jadi ini lebih bahaya dari kondisi Amerika Latin, di mana para kartel obat bius
kemudian punya pasukan perang sendiri terus memerangi negara berdaulatnya. Betul. Ini koruptor sudah mau ke arah situ karena mereka punya power ini. Jadi mereka ini entah karena merasa telah memberikan insentif di dalam proses pemilihan presiden misalnya ya. Entah karena faktor apa yang pasti karena mereka sudah kita patut menduga itu merasa sudah memberikan sesuatu kepada pemerintahan ini. Jadi dugaan saya bahwa mereka telah memberikan insentif politik. Merasa memberikan Ya. insentif politik. Memberikan insentif politik, tapi kemudian kepentingannya merasa diganggu. Sehingga ancaman ini kemudian dilancarkan kepada pemerintahan yang sah. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, Kaget ya. kita tidak ingin pemerintahan Pak Prabowo ini diganggu. Oleh siapa? Oleh mafia migas. Ini harus Sampai diungkap. ada tentara jagain. Kejaksaan. Nah ini kan menarik. Ya. Menarik. Jadi Pak Prabowo melakukan berinisiatif untuk mengamankan dari berbagai ancaman ya. Berbagai ancaman baik yang terlihat orang di waktu kerja maupun tidak terlihat pada orang yang pada waktu tidak bekerja. Jadi Gitu pengalaman yang dulu bahwa kejaksaan itu kemudian dibakar dengan alasan puntung rokok itu. Berarti ini berusaha untuk menghindarkan itu ya. Saya melihat Pak Prabowo demikian hati-hati. Pak Prabowo itu saya melihat dia punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Makanya kemudian di Kejaksaan Agung itu Pak Prabowo saya menduga kuat telah memberikan perintah khusus untuk menyelesaikan, menuntaskan hingga ke akar-akarnya dugaan korupsi di Pertamina karena angkanya luar biasa besar gitu kan. Nah, luar biasa besar. Nah, kejaksaan ini dulu kan diragukan Mas Taufik. Iya sangat. Kita selalu malah KPK yang kita jago-jagoin. Jadi kejaksaan itu diragukan luar biasa, kepolisian diragukan, kehakiman diragukan. Karenanya pada pemerintahan era Ibu Megawati Soekarno Putri itu terbentuklah namanya undang-undang tentang pembentukan KPK. Ya toh? Nah, berdirinya KPK itu atas dasar filosofi latar belakang kegelisahan, dugaan atas kinerja penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang dinilai belum maksimal. KPK hadir. Nah, tetapi fakta hari ini itu kemudian menjadi miris. Dalam berbagai rilis lembaga survei, kejaksaan itu justru itu nomor pertama keseriusannya di dalam mengungkap praktek korupsi di Indonesia. Sedangkan KPK itu levelnya pada nomor 3 sekarang. Makanya kita bertanya-tanya, urgensi KPK dipertahankan sampai hari ini itu korelasinya dengan kejaksaan yang mampu membuat APBN kita surplus, itu tentu butuh untuk dilakukan evaluasi. Pengerahan TNI oleh Pak Prabowo, konfirmasinya satu buat saya. Dalam perspektif hukum saya melihat, dalam analisa politik saya melihat, Pak Prabowo itu demikian hati-hati. Walaupun undang-undang kejaksaan, undang-undang TNI tidak memberikan ruang. Profesor Mahfud MD mengatakan tidak memberikan ruang. Itu betul, tidak memberikan ruang. Tetapi ketiadaan ruang itu tidak berarti adanya pelarangan. Kan begitu. Karena saya kira Pak Prabowo sudah itu mempelajari ya. itu. Jadi gitu kan? jadi bisa kita adaptasi di keseharian kita gitu ya. Bahwa segala sesuatu yang belum ada undang-undangnya, belum ada aturan mainnya, ya diperbolehkan aja. Kecuali kalau sudah ada pelarangan, ada pelarangan. Kalau boleh kan nggak usah diundang-undangkan kan? Jadi Mas Taufik, dalam ilmu hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu pun harus rigid dan terperinci. Itu artinya boleh. Itu artinya boleh. Itu karena gunanya prinsip dasar. undang-undang itu kan pelarangan ya, esensinya. Jadi, ya. satu pengaturan. Oh ya, toh? pengaturan, pembatasan, pelarangan ya. Betul. Terus kemudian yang kedua, bila pada pengaturan ini itu ada yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran,
di situ memuat sanksi. Sanksinya jelas. Sanksinya jelas. Oke. Kalau ada sebuah aturan, sebuah regulasi, termasuk peraturan daerah yang tidak memuat sanksi, itu artinya memang untuk dilanggar. Oke, ini Ya. menarik. Jadi kalau ada perda memuat sanksinya banyak abu-abu, itu harus kita kritisi. Harus dikritisi sebuah regulasi, sebuah aturan. Kita belajar hukum dimanapun, di dalam maupun luar negeri, mau Sama ya. program sarjana kayak magister kayak doktor kayak dan seterusnya, itu sama. Namanya sebuah aturan harus memuat sanksi bagi mereka yang melanggar. Dan sanksinya jelas. Sanksinya jelas dan terperinci. Itu yang saya sebut Terperinci. rigid, jelas dia. Nah, terus tiba-tiba gini, ini ada kemarin, kita nggak usah ngomong jauh-jauh gitu ya. Saya pikir justice for all, termasuk untuk sekitar kita gitu. Ya. Jadi ketika umpamanya orang lagi ribut MCC, sedangkan perdanya aja belum ada, itu kan berarti ya situ ribut apa gitu kan? Loh, betul. Iya kan gitu ya. Makanya kan misalnya saya cek ya, kita tadi sudah membahas di nasional. Saya mau tarik dulu di bawahnya, itu regional. Regional ada masalah apa nih? Ngomong regional nih. Kita bicara regional, artinya tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, ini lagi panas, kemarin ada yang di Jember itu ya. Betul. Ah. Nah, ada persoalan yang vital yang sesungguhnya itu membutuhkan kehadiran seorang kepala daerah. Dalam hal ini gubernur. Tidak boleh didiamkan kalau ada persoalan. Satu, soal bagaimana dana hibah ya, penyelewengan dana hibah ini dituntaskan, baik berkaitan dengan dugaan terhadap legislatif maupun eksekutif. Ini kayaknya Ya. gubernur di dalamnya deh. Tentu kita sudah membaca pemberitaan Mas Taufik. Ya. Publik saya kira sudah tahu Ya. semua lah dugaan-dugaan, termasuk gubernur itu dengan wakil gubernur, ruangannya juga sudah pernah digeledah. Kan begitu. Kita Oke. juga bertanya nih kepada KPK nih melalui ruang podcast Angkot. KPK Anda kemana hari ini? Oke. Dalam konteks perkara dana hibah Jawa Timur. Itu harus dituntaskan. Tidak boleh diendapkan. Itu pertama tuh. Mestinya rentang waktu sedemikian panjang itu sudah menghasilkan siapa saksi, siapa tersangka ya. Iya, tersangka ini harus dikejar oleh KPK. Yes. Siapa dia pelaku utama, siapa dia aktor intelektual, siapa yang kemudian memberikan ruang sehingga praktek menguntungkan orang lain Itu terjadi. Nah. Itu semua harus bertanggung jawab. Tidak hanya di legislatif, itu juga harus eksekutif. Karena penganggaran itu ada pada tingkat di eksekutif. Itu Mas Taufik. Legislatif Ya. mengetahui. Ya dong, legislatif itu kan melakukan pengawasan, tapi kemudian menjadi anomali kan, menjadi ambivalensi. Legislatifnya juga diduga terlibat, diduga main gila. Ini kan satu fenomena yang kemudian menjerembabkan teori-teori ilmu hukum, trias politika, kan begitu. Betul. Buat saya hukum masih carut marut. Anda sebagai warga Kota Malang, paling keren itu kan hukum minimal di sekitar kita tidak lagi harus ngotot diperjuangkan. Kalau bisa sudah didapatkan. Oh betul. Perjuangannya yang Anda harus lakukan ketika sekarang kan juga wali kota baru nih. Ya. Apa sih sejatinya yang mesti dilakukan oleh kebanyakan warga ketika dirasa ada sesuatu yang mengganggu logika keadilan mereka gitu. Nah, begini Mas. Ini baru Jadi mendasar. sebuah kota dan kabupaten ya toh, itu menuntut warganya ya secara khusus ini. Secara umum tentu bangsa ini juga harus cermat dia melihat situasi, kondisi, kebijakan gitu kan dan seterusnya dari kepala daerah itu. Warga masyarakat itu tidak boleh memilih diam terhadap situasi dan kondisi yang mengitari mereka. Karena diam itu awal dari pembiaran ya. Saya mau katakan diam itu atau mendiamkan dugaan ya sesuatu yang tidak ideal,
tidak paralel, Tidak adil. dengan aturan hukum, tidak adil, mengganggu logika publik, mengganggu rasa keadilan masyarakat, begitu. Mendiamkan itu adalah sama dengan membenarkan Mas Taufik. Ngikuti ya, Iya dong. pelaku juga ya. Dan lebih parah lagi, jadi kalau mendiamkan adalah sama dengan membenarkan. Membenarkan itu adalah sama dengan melakukan, turut melakukan. Oleh karenanya, tidak boleh diam itu. Masyarakat tetap harus aktif, elemen-elemen yang ada harus kontributif. Bagaimana pemerintahan daerah itu betul-betul diberi masukan-masukan yang konstruktif, masukan-masukan yang baik. Bagaimana mengelola kota yang baik itu, bagaimana memberikan layanan yang prima itu, bagaimana menyediakan ruang, fasilitas publik yang seharusnya dapat diakses itu oleh publik, itu tanpa mengeluarkan serupiah sekalipun. Itu tidak boleh banyak janji karena berpotensi untuk tidak dilaksanakan. Untuk nggak menepati ya. Untuk tidak menepati. Kok sama kayak cari jodoh ini? Jadi banyak janji, Itu pasti. banyak membual, itu sudah pasti dugaannya adalah tidak terlaksana. Maka masyarakat itu tentu harus melakukan partisipasi. Kritik, saran, masukan konstruktif wajib dilaksanakan. Walhasil begini Mas Taufik, kalau kita melihat situasi bangsa kita ini, pada level nasional yang dipimpin oleh Pak Prabowo, tentu kita harus mendukung bagaimana pemberantasan korupsi, tentu pada level yang besar, pada di kejaksaan misalnya, itu kemudian kita dukung penuh ya. Pengerahan TNI juga kita dukung penuh untuk seluruh kejaksaan di Indonesia untuk memastikan bahwa praktek korupsi itu dapat dihentikan pada pemerintahan Pak Prabowo. Bahwa kemudian itu disebut tidak ada ruang dan seterusnya, itu juga kesimpulan saya tidak ada pelarangan. Itu satu hal. Yang kedua, pada tingkat provinsi, pada level regional, karena kita sedang bicara di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ini ada perkara-perkara hibah yang harus menjadi PR, pekerjaan rumah. Jadi korupsi berkedok hibah. Korupsi berkedok hibah. Terbaru, korupsi itu berkaitan dengan dana fiktif di Bank Jatim. Nah, dana fiktif ini kenapa bisa bobol? Maka kita akan serukan bahwa tolong dong, gubernur bicara dengan tegas, kenapa Bank Jatim bisa bobol? Siapa yang patut diduga itu terlibat di dalamnya? Siapa yang patut diduga tidak melaksanakan tugas pokok kewenangan sehingga membuat orang lain itu mengambil insentif di situ secara keuangan begitu. Nah, kita menunggu nih gubernur baru kita ini agar tidak absen dalam ruang-ruang publik, apalagi menyangkut dengan persoalan-persoalan korupsi. Karena ini menyangkut wajah dari Jawa Timur. Marwahnya dia juga. Marwahnya juga, kan begitu. Maka saya ingin tegaskan bahwa tidak boleh didiamkan dugaan-dugaan korupsi ini, dan pemimpin itu harus tampil ke permukaan. Dia mengambil inisiatif di situ agar masyarakat itu satu tercerahkan, yang kedua mendapatkan keadilan begitu ya. Nah, kalau masyarakat itu sudah mendapatkan satu pencerahan, informasi utuh, komprehensif, yang kedua itu keadilan, maka sesungguhnya yang dicita-citakan untuk membuat Jawa Timur lebih baik, untuk membuat kota Malang menjadi lebih baik, Kabupaten Malang menjadi lebih baik, kota Batu menjadi lebih baik, itu potensial terwujud. Itu persoalnya. Tetapi begitu ada logika-logika keadilan itu terganggu dan seterusnya, dan tidak cepat itu kemudian direspon oleh seorang pemimpin tidak mengambil inisiasi, maka disitulah potensi konflik itu menganga di depan kita. Walhasil ini Mas Taufik, kalau kita bicara negara ini harus bagus, maka kita dukung Presiden terpilih secara konstitusional Pak Prabowo Subianto. Kalau beliau mengerahkan TNI di seluruh kejaksaan, mulai Kejaksaan Agung sampai daerah, itu artinya Pak Prabowo memiliki analisa yang cukup tajam. Ada persoalan kenapa TNI harus dikerahkan, dan ini untuk pertama kali ya. Tidak ada larangan, Pak Prabowo kami sampaikan, walaupun itu tidak ada ruang yang mengatur di Undang-Undang Kejaksaan ya toh. Nah, walaupun di Undang-Undang TNI tidak ada, itu tidak berarti itu ada pelarangan. Itu artinya itu boleh itu kan.
Nah, soal wilayah dan seterusnya itu bisa dibincangkan dengan Polri. Itu satu hal. Yang kedua adalah persoalan di tingkat provinsi. Provinsi di Jawa Timur ada persoalan dana hibah yang belum kelar hingga hari ini, baik itu terduga kepada legislatif maupun eksekutif. Bongkar ke akar-akarnya, KPK jangan mengendapkan apalagi menghentikan persoalan ini. Itu menjadi persoalan, ya toh? Kita berarti ikut andil ya. Iya, kalau KPK itu menghentikan, mendiamkan itu artinya membenarkan. Kalau membenarkan itu artinya turut melakukan. Itu KPK. Yang kedua adalah soal Bank Jatim. Bank Jatim terjadi kebocoran, ada kredit fiktif. Makanya saya meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera bicara kenapa Bank Jatim itu terjadi kebobolan kredit fiktif. Gubernur selaku pemimpin itu tidak boleh diam. Sekali lagi, kalau diam patut diduga itu membenarkan. Kalau membenarkan berarti turut melakukan. Itu logika hukum, logika publik. Pada level kota dan kabupaten, saya ingin tegaskan bahwa pemimpin tak boleh banyak janji, apalagi sampai membual yang tidak bisa didekati dengan nalar publik. Ini kira-kira mau ngapain begitu? Maka pastikan bahwa hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat itu betul-betul didekati secara personal approach. Termasuk pembangunan hotel itu. Pembangunan hotel itu, AMDAL itu, saya mau koreksi pemerintahan daerah itu. Itu tidak saja menjadi kewenangan pusat, hotel itu yang juga menjadi kewenangan daerah. Hotel yang di Jalan Ahmad Yani ya? Yes, itu AMDAL itu menjadi kewenangan pusat dan daerah. Sistemnya bagaimana? Maka daerah itu harus aktif, dia tidak boleh pasif, harus menyampaikan. Kenapa? Karena ini membela warganya. Yang tahu di Kota Malang itu adalah pemerintahnya, bukan pusat. Pusat itu menerima laporan, pusat itu mengesahkan. Ada delegasi kewenangan. Di situ yang secara hukum itu sah dilakukan, sehingga tidak ada potensi konflik itu dengan warganya gitu loh. Oke, dan intinya adalah beliau selalu berkali-kali bilang ketika ada masyarakat yang merasa rasa ketidakadilannya terganggu, kemudian mengkritisi pemerintah dan itu dilindungi oleh undang-undang, beliau siap membela ketika malah mendapat somasi gitu kan. Betul, firma hukum hadir untuk publik. Yes. Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ketika berkaitan dengan hak-hak publik, keadilan publik, logika-logika publik yang kemudian tercederai, maka firma hukum Progressive Law siap membersamai warga dan masyarakat. Luar biasa. Terima kasih juga pada teman-teman dari PT Indo Kretek Tobacco atas supportnya kepada kami. Terima kasih sponsornya ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.